Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aditya, NIM 120220041 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota TPB 50B. Baiklah, tujuan pembuatan video ini adalah sebagai bentuk pemenuhan tugas UAS PKS 2 saya, di mana tugas saya ini sendiri terbagi menjadi 2 program dan 2 flowchart yang merupakan penerapan dari bidang ilmu fisika dan matematika. Untuk flowchart bidang matematika, pertama kita deklarasikan variabel I, J, N, pilih mode, tipe datanya integer. Variabel min, median, temp, sum, max, min, dan rata, tipe datanya adalah real. Kemudian sum sama dengan 0, max sama dengan 0, itu dideklarasikan terlebih dahulu nilai 0-nya. Lalu di sini kita meminta user memasukkan data. Jumlah data yang ada akan ditampung di variabel n. Selanjutnya kita deklarasikan kembali array data dan tipe data real dengan banyak data n. Kemudian perulangan for i sama dengan 0 sampai i sama dengan n kurang 1. Jika kondisi masih terpenuhi, maka dia akan mengulang kembali. Untuk output, masukkan data ke i plus 1. I sama dengan 0 menghasilkan data ke i plus 1, masukkan data ke 1. Input data ke i berarti menginputkan data ke 0. Karena array dimulai dari 0, setelah selesai dengan perulangan ini, lanjut ke perulangan for yang sama. Ini dibuat untuk mencari nilai min atau rata-rata. Pertama cari jumlah dengan cara sum sama dengan sum plus data i. Sum dideklarasikan 0, jadi 0 plus data ke i. Jika data 0 adalah 2, jadi 0 plus sama dengan 2. Jika i sama dengan 1, berhubung sum sudah 2, maka 2 plus data ke 1, misal data ke 1 5, maka 2 plus 5 sama dengan 7. Lalu kita deklarasikan rumus mencari rata-rata sama dengan sum per n. Sum sama dengan 7, maka n adalah banyak data. Misal n sama dengan 2, maka 7 per 2 nanti akan dicetak minnya berapa. Untuk mencari median, terdapat perulangan for dengan variabel i, kemudian variabel j dengan perulangan for j sama dengan i plus 1. Maka apabila kondisi terpenuhi, maka selanjutnya maka percabangan if. Apabila data ke i lebih dari data ke j, maka dia akan mengubah nilai temp jadi data j. Data j jadi data i jadi data temp. Apabila sudah terpenuhi semua, dia akan dicetak di sini. Apabila n nilainya genap, maka ia akan mencetak median dengan rumus ini. Jika ganjil, menggunakan rumus yang ini. Kemudian jika deklarasikan variabel min dengan data ke 0, patokan awal, ini dengan perulangan yang sama akan mengecek apabila data i lebih dari nilai max. Nilai max itu 0, maka akan terganti oleh data ke i. Apabila tidak terpenuhi, maka akan terjadi pengecekan ulang apakah nilai data ke 0 kurang dari nilai min. Apabila iya, dia akan mengubah nilai minimal menjadi data ke i. Kalau sudah, dia akan mencetak nilai max yang dengan variabel max dan nilai min dengan variabel min, dan n selesai. Untuk hasil run, kita disuruh mencetak program hasil mencari min, median, dan nilai max minnya. Terus ini nama pembuat program, dan selanjutnya masukkan jumlah data, misal 4 data, lalu akan kita ketahui hasil dari min, median, max, dan nilai maksimumnya berdasarkan rumus yang telah kita buat di flowchart tadi. Sekian untuk hasil run dari bidang matematika, lanjut bidang fisika. Langsung kita masuk ke flowchart saja. Pertama kita deklarasi variabel integer, pilih n, i, terus variabel check. Tipe datanya boolean. Terus deklar di sini check sama dengan true. Terus di sini ada output. Selanjutnya kita meminta user menginput pilihan antara 1, 2, dan 3 tadi. Di sini disimpan di variabel pilih. Lalu kita meminta user menginputkan berapa banyak nilai yang dicari dan disimpan di variabel n. Lalu kita deklarasi lagi variabel array. Variabel w itu nilainya n sama dengan f, s, dan hasil. Untuk tipe data itu real atau bilangan berkoma. Kemudian di sini ada perulangan for i sama dengan 0 sampai dengan i sama dengan n kurang
1. Lalu jika kita pilih 1, maka jika kondisinya true, kita akan disuruh menginputkan nilai f yang sesuai dengan i plus 1, yaitu jika i sama dengan 0 dan plus 1 jadi 1. F ke 1 ini input fi, i-nya adalah 0. Kenapa 0? Itu dikarenakan array dimulai dari 0. Begitupun dengan S. Di sini untuk rumus usaha, hasil sama dengan fi dikali si sama dengan f ke 0 dikali dengan s ke 0. Jika kita memilih nomor 2, sama dengan yang tadi, kita disuruh masukkan W ke 1, input W 0, masukkan S ke 1, input F 0, ini rumusnya adalah WI per SI. Jika kita memilih nomor 3, kita disuruh menginput W plus 1 lalu disimpan di variabel W dengan nilai indeks array-nya itu I. F juga begitu. Dan ini rumusnya, hasil I sama dengan WI dikali FI. Lalu, ini kondisi false yang terakhir. Jika pilihan 1, 2, dan 3 tidak terpenuhi, nanti akan disuruh masukkan pilihan yang benar. Lalu kita ubah kembali nilai variabel check jadi yang di atas. Kita ubah jadi false terus di breakpoint. Breakpoint berfungsi untuk menghentikan program. Selanjutnya terdapat for yang sama, i sama dengan 0 sampai dengan i sama dengan n kurang 1. Apabila terpenuhi, ia akan mengecek dengan percabangan if. If sama dengan check sama dengan true. Jika masukannya salah, maka check sama dengan false. Berhubung kita memasukkan nilai 1, 2, atau 3, di sini dia akan ke nilai yang true dan mencetak hasil perhitungan. Hasil i sesuai dengan indeks array. Dan n, selesai. Langsung kita coba run hasil program kedua. Pertama dicetak program mencari nilai usaha, gaya, dan perpindahan benda. Kemudian di sini terdapat rumus W sama dengan F kali S. Yang ketiga, kita diminta untuk menginputkan nomor 1, 2, atau 3. Yang selanjutnya kita diminta masukkan jumlah nilai yang dicari. Dan terakhir dia akan mencetak hasil perhitungan F1 kali S1 dan F2 kali S2. Itulah hasil dua flowchart yang telah saya buat. Lanjut ke program C++. Untuk fisika dasar, yang pertama ada integer main yang sebagai fungsi utama dalam C++. Lalu yang dua ini untuk deklarasi variabel yang diperlukan. Kemudian kita masuk di sini, kita akan menampilkan program mencari nilai usaha, gaya, dan perpindahan benda dan rumus dari usaha. Di sini akan ada pilihan untuk usaha, gaya, dan perpindahan benda, dan selanjutnya akan disimpan di variabel pilih. Kemudian kita di sini diminta untuk menginputkan berapa banyak nilai yang dicari dan disimpan di variabel n. Ini deklarasi array W, F, S, dan hasil. Di sini kondisi perulangan for yang diulang sesuai dengan n. Lalu selanjutnya ada kondisi percabangan if. Apabila kita memilih 1, maka kondisi percabangan terpenuhi. Di sini kita diminta menginputkan nilai gaya dan nilai perpindahan benda sesuai dengan indeks. Dan ini adalah rumus mencari usaha yang disimpan sesuai dengan indeks. Kemudian else if, jika kita memilih 2, akan diminta menginputkan nilai usaha, kemudian diminta untuk menginputkan nilai perpindahan benda sesuai indeks. Kemudian ini rumus gaya yang disimpan sesuai dengan indeks i. Kemudian di sini adalah pilihan ketiga. Jika kondisi 1, 2 tidak terpenuhi, user akan meminta pilihan ketiga. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan W sesuai indeks, kemudian F sesuai indeks, dan ini adalah rumusnya, mencari perpindahan benda yang disimpan. Ini adalah opsi terakhir. Apabila semua kondisi tidak terpenuhi, maka akan mencetak masukan pilihan yang benar dan mengubah isi variabel check menjadi false. Kemudian break ini untuk menghentikan program karena semua kondisinya sudah false. Kemudian di sini ada perulangan for yang diulang sebanyak n, dan kemudian di sini ada percabangan if.
Di sini akan mengecek apabila nilai cek sama dengan true, maka akan mencetak hasil perhitungan sesuai indeks yang sudah ditentukan sebelumnya. Langsung kita coba untuk run saja. Di sini kita akan mencoba mencari nilai yang nomor 1, yaitu usaha. Berapa banyak nilai yang dicari? Itu 2, lalu F-nya 20, S-nya 10, F2-nya itu 15, dan S perpindahannya yang kedua itu 2. Lalu di sini ada 200, itu hasil perhitungan yang pertama, dan yang kedua itu 30. Kemudian lanjut untuk program yang kedua. Sama seperti tadi, ini sebagai fungsi utama C++. Ini deklarasi variabel yang dibutuhkan, kemudian di sini masukkan data dan disimpan di variabel n. Di sini adalah deklarasi untuk variabel array data, kemudian akan masuk ke sini. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan data sesuai dengan perulangan for yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah kondisi perulangan for yang sama yang diulang ini sebanyak n. Ini menggunakan rumus untuk menghitung semua nilai dengan rumus sum sama dengan sum plus data i. Di sini untuk rata-ratanya rata-rata sama dengan sum per n. Nah, di sini adalah proses mencetak hasil dari min. Ini adalah kondisi perulangan i yang diulang sebanyak n. Kemudian ada kondisi perulangan j yang diulang sebanyak n. Kemudian di sini ada kondisi if apabila data ke i lebih dari data ke j, maka akan dilakukan proses ini, yaitu menukar nilai. Di sini ada if n persen 2 sama dengan 0 atau n modulus 2 sama dengan 0. Apabila kondisi terpenuhi, maka rumus yang dipakai yang ini untuk mencetak median. Apabila tidak, yang dipakai adalah rumus yang ini. Selanjutnya untuk mencari nilai max dan min. Pertama kita deklarasikan dulu nilai min itu dengan nilai data ke 0. Kemudian ini adalah perulangan for i yang diulang sesuai dengan n. Kemudian ini kondisi percabangan if. Jika data ke i lebih dari nilai max, maka nilai max akan tergantikan oleh data ke i. Nah, ini kondisi else if. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, di sini akan dicek apabila data ke i kurang dari nilai min, maka nilai min sama dengan data ke i. Langsung kita coba run saja. Kita akan mencari 4 data, 10, 20, 5, dan 10. Di sini langsung muncul hasilnya untuk min, median, nilai max, dan nilai min. Demikianlah penjelasan mengenai tugas UAS PKS 2 saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.